أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه بالقول والفعل والتضحية إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال في كتابه الكريم: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض علي أعمال أمتي فما وجدت خيرا حمدت الله عليه وما وجدت شرا استغفرت الله لكم أو كما جاء في الحديث. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, para ulama, para habaib, wabil khusus Habib Abdurrahman Askaf, Habib Bakir bin Syekh Abu Bakar, dan semua teman-teman yang hadir di majelis ini. Semoga Allah muliakan kita semua, luruskan kita semua, jadikan kita semua hamba-hambanya yang diridhai, hamba-hambanya yang jadi umat Nabi akhir zaman, yang menggembirakan nabinya yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin, kita bersyukur kepada Allah, merasa diuntungkan
Allah berkenan memilih kita menjadi orang-orang yang beriman. Allah tidak tetapkan, Allah tidak masukkan kalimah iman, tidak titipkan kalimah iman kecuali kepada hamba-hambanya yang dicintai, kecuali kepada calon-calon penghuni surga. Semoga termasuk kita semuanya. Teman-teman semua, orang itu kalau beriman dengan iman yang paling lemah, iman yang paling lemah, paling kecil, begitu mahalnya iman yang dia bawa, dengan sebab dia dunia gagal terjadi hari kiamat. Berkahnya suatu orang beriman yang imannya paling lemah, yang kalau pengajian ngantuan, kalau perlu mondok pun nggak mau. Orang iman yang paling lemah imannya, di dunia tinggal dia saja, tidak ada yang lain. Maka seluruh dunia, manusianya, jinnya, hewan-hewannya, gunung-gunungnya, langitnya, bulannya, mataharinya, bintang-bintangnya masih bisa berfungsi karena barokahnya seorang yang beriman yang paling lemah imannya. La taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga di dunia ini sudah tidak ada yang mengatakan lagi Allah Allah, alias sudah tidak ada orang yang beriman. Maka orang yang beriman itu, para hadirin, tidak ada yang tidak manfaati kita, itu tidak ada. Kalau dia berdoa untuk kita, itu pun satu anugerah dari dia yang mau doakan kita. Andaikan dia ini nggak mau doa untuk kita, sendirian aja, nggak mau doa, ngantuan, males-malesan, dengan sebab iman yang dia bawa, seluruh dunia dapat fasilitas untuk makan, untuk minum, untuk hidup, para hadirin. Nanti ketika waktunya datang hari akhirat, hari pembalasan, orang yang beriman yang paling kecil imannya akan diberikan kepada dia minimal surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Ini luasnya, belum harganya. Maka dunia ini, para hadirin wal hadirat, tidak cukup untuk membalas imannya seorang yang beriman, yang mana iman dia iman yang paling lemah. Maka orang beriman yang paling lemah imannya, untuk mendapatkan balasan iman dia yang paling lemah, dia perlu pergi ke planet lain, para hadirin. Dunia ini terlalu kecil untuk menjadi balasannya orang-orang yang beriman. Maka kita sebagai orang yang beriman semestinya tidak perlu keroyokan dunia. Dunia ini terlalu rendah nilainya bagi orang-orang beriman. Gara-gara dunia sampai ngerawat imannya, nggak ngerawat amalnya. Ini benar-benar kebodohan yang dia borong sendiri, para hadirin. Ibaratnya ada toko, yang toko itu menjual kebodohan. Di sana ada 1 juta kebodohan. Dia beli semuanya, nggak dibagi-bagi dengan yang lain. Gara-gara dunia rusak iman dan amalnya. Oh, la ilaha illallah. Saya ini kalau di Temboro biasanya bayan tuh slow begitu itu. Sampai Ternate sebagai teriak-teriak, mungkin karena semangatnya antum-antum ini, Masya Allah. Hawanya hangat itu, Masya Allah.
maka di sana ada sirat. Siratnya adalah, para hadirin, jembatan untuk menuju planet-planet, untuk jadi pembalasan orang-orang yang beriman. Minimal planetnya luasnya 10 kali lipat dunia, untuk jadi balasannya orang iman yang paling lemah imannya. Maka di dalam arahan agama, di bab nikah, itu di antara arahan agama bagi para laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, supaya kalau tidak ada uzur, tidak ada satu perihal yang menyebabkan dia tidak mampu, bagusnya punya anak yang banyak. Nanti anaknya kalau nakal bagaimana? Orang beriman itu, bukan kita menyuruh orang nakal, para hadirin. Walaupun nakal, harganya itu 10 kali lipat dunia, minimalnya surganya itu. Investasi yang nggak pernah, hampir bisa dipastikan nggak pernah gagal adalah investasi buat anak, para hadirin. Gimana, para hadirin? Masya Allah, teruskan. Nah, gitu ya. Ini beneran, para hadirin. Alangkah bahagianya kita di dunia ini, punya rumah besar, punya istana kesultanan. Di sampingnya ada sultan lagi, anak kita. Di sampingnya ada sultan lagi, menantu kita. Di samping lagi ada kesultanan lagi, cucu kita. Di samping lagi ada kesultanan lagi, buyut kita. Alangkah senangnya kita, para hadirin. Kalau kita di surga punya anak hanya 2 umpamanya, atau hanya 1, nanti tetangganya yang berupa anak kita hanya 1, alangkah kurang senangnya kita, para hadirin. Masya Allah. Yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala nasifuha allati ala ra'siha wala nasifuha alladhi ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha." Kerudungnya wanita yang dipakai di kepalanya wanita surga lebih mahal dari dunia dengan segala isinya. Itu kerudungnya mahalnya melebihi dunia dengan segala isinya. Bagaimana yang dikerudungi, para hadirin? Tentu lebih mahal. Masa kerudung lebih mahal daripada yang dikerudungi? Andaikan wanita surga ngeludah di lautan dunia, tentu lautan dunia akan berubah dari asin menjadi lebih manis, melebihi madu. Kalau yang diludah itu kita kira-kira bagaimana, Pak? La ilaha illallah. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari kalau enggak salah, "Lau anna imra'atan minal jannati tala'at 'ala ahli al-ardi la adaa'at ma bainahuma wa la mala'athu riha wa la nisfuha alladhi 'ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha." Andaikan seorang wanita di surga menampakkan dirinya pada ahli dunia, seorang tok, enggak usah 2, para hadirin, 1 tok. Ada wanita surga lepas akhirnya sampai ke dunia. La adaa'at ma bainahuma. Sungguh kedatangan seorang wanita surga tadi akan menerangi antara langit dan bumi. PLN sudah nggak laku kalau seorang wanita surga datang ke dunia. Wala mala'at huriha, kedatangan dia menyebabkan antara bumi dengan langit harum semuanya. Wala nasifuha alladhi 'ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha. Dan sungguh kerudungnya yang dipakai di kepalanya itu lebih mahal dari dunia dengan segala isinya. Orang-orang bercerita macam-macam nikmat surga, bidadari, istana, pasar Jumat di surga, macam-macam nikmat luar biasa di surga, kekal, dan nikmatnya terbaharui. Ladaina mazid, sebelum bosan sudah ganti baru, gitu ganti baru terus.
Maka orang tadi cerita di hadapan seorang soleh. Kemudian orang tadi bertanya pada orang soleh tadi, yang mana dia mendengar macam-macam nikmat surga tadi tidak begitu tertakjub-takjubkan. Maka dia tanya, Syekh, kalau kamu nanti di surga, selepas engkau mendengar macam-macam kenikmatan yang barusan kita sampaikan tadi, apa yang engkau cari nanti di surga? Maka beliau mengatakan, semua nikmat surga itu memang luar biasa, tapi itu semua menurut saya gak akan indah, gak akan ada artinya andaikan di surga tidak ada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bidadari ke, gedung-gedung yang bagus ke, macam-macam kenikmatan itu kalau nggak ada Rasulullah, bagi saya surga itu hampa, nggak ada rasanya. Itulah pecinta-pecinta yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga termasuk kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah yang telah memilih kita semuanya menjadi anak cucunya Nabi Adam, anak cucu seorang nabi yang diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menjadi contoh bagi istrinya, putra-putrinya, anak cucunya, bagaimana yang hidup yang benar sesuai dengan yang diridhai oleh Allah. Jadi khalifatullah. Mengalir di tubuh kita ini tanpa ada keraguan. Mengalir darahnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam, yang mana ketika beliau diturunkan di dunia ini, para hadirin, dalam sebagian riwayat dalam kitab Tarikh Ibnu Hisham, diturunkan juga tempat yang jadi markas beliau untuk buat suasana-suasana hidayah, suasana-suasana yang diridhai Allah. Tempat tersebut adalah masjid, termasuk tersebut adalah Ka'bah, tempat tersebut adalah Masjidil Haram. Beliau turun untuk jadi khalifatullah di muka bumi ini. Maka di antara bekal yang Allah turunkan dari surga adalah masjid. Satu gambaran bagi anak cucu Nabi Adam seperti kita ini, para hadirin, bahwa orang itu sulit untuk bisa baik menjaga iman dan amalnya kalau dia berjauhan dengan masjid, kalau dia kurang akrab dengan masjid, kalau dia tidak peduli dengan amal-amal kebaikan untuk dikerjakan di masjid-masjid. Masjidnya ini luar biasa, masjidnya kakek kita semuanya, sekaligus masjid kita. Wa hudal lil alamin, yang mana semua hidayah yang turun untuk seluruh dunia pertama kali turun di masjidnya kakek kita ini, para hadirin. Di Ternate ada orang diberi hidayah untuk bertaubat, diberi hidayah untuk berjuang fisabilillah, diberi hidayah untuk zikir, diberi hidayah untuk ngaji, diberi hidayah untuk macam-macam buat kebaikan. Itu pertama kali hidayahnya turunnya adalah di masjidnya kakek kita. Di kita ini resmi asli cucunya pemakmur masjid pertama kali di dunia ini, para hadirin. Maka cucunya kok jauh dari masjid, ini namanya cucu yang nggak niru kakeknya. Kacang ora manut lanjarane, katanya orang Jawa, namanya kacang error nih, para hadirin. Ini seperti tumbuhan yang tidak ikut arahan tali-tali yang telah diperuntukkan untuk dia. Ini namanya tumbuhan yang error, para hadirin. Cucunya Nabi Adam semestinya seperti kakeknya, yaitu senang ke masjid, memakmurkan masjid,
selalu saja hatinya bergantung dengan masjid. Semoga termasuk kita semua. Maka kita ini para hadirin, orang Islam, ini ada macam-macam acara kita ini selalu saja menghadapnya ke masjid para hadirin. Menghadapnya ke kiblat. Sholat. Ketika kita mati nanti juga menghadap ke masjid. Menghadap ke Masjidil Haram, menghadap ke kiblat. Bahkan kalau orang itu duduk disarankan kalau mampu selalu menghadap ke kiblat. Waktu duduk, waktu berbaring, waktu nyantai, kalau selama masih mampu menghadap ke kiblat, bagus menghadap ke kiblat biar hatinya itu selalu sembung dengan markas hidayah. Harapannya dia ini terus berkesinambungan antara dia dengan markas hidayah ini, hubungan rohani, akhirnya dia ini selalu jadi orang yang baik para hadirin. Saking banyaknya acaranya umat Islam yang menghadap ke Masjidil Haram, masjidnya kakek kita semua, sampai orang Islam dijuluki dengan ahlul kiblah. Orang yang macam-macam acaranya banyak menghadap ke Ka'bah para hadirin. Namanya aja ahlul kiblah. Kalau enggak sering menghadap Allah ke masjid itu ya sebetulnya enggak cocok gitu. Dan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW menjanjikan macam-macam janji bagi umatnya yang memakmurkan masjid dengan macam-macam amalan kebaikan. Dijamin 3 perkara, yang perkara itu nggak bisa kita beli dengan jabatan, dengan uang, dengan toko, dengan sawah, dengan harta sebanyak apapun. Pertama adalah ar-rauh, ketenangan. Kita mungkin bisa beli mobil, beli rumah, beli sawah, tetapi kita tidak bisa beli ketenangan berharga. Yang kedua, disayang oleh Allah. Kalau orang itu sudah disayang oleh Allah, kaya, alhamdulillah, miskin tidak masalah, laku nikah, alhamdulillah, nggak laku-laku juga nggak masalah, sudah disayang oleh Allah. Ganteng alhamdulillah, jelek pun alhamdulillah. Karena dia ini adalah penduduk surga yang sebentar lagi menunggu panggilan untuk masuk surga, dinikahkan dengan bidadari. Yang bidadari itu diciptakan oleh Allah dari za'faron, tidak ada penguknya sama sekali. Kalau para wanita jadi ratunya para bidadari. Bidadari yang cantik-cantik itu disuruh khidmat kepada wanita-wanita solehah di dunia itu. Dan wanita itu punya kesenangan khusus, laki-laki punya kesenangan khusus. Allah tunaikan kesenangannya masing-masing nanti di surga. Kata sebagian ulama, wanita itu paling suka kalau dibilang paling cantik. Maka di dunia ini ada perlombaan kecantikan, ratu kecantikan, tingkat kecamatan, kabupaten, tingkat dunia. Menunjukkan wanita ini suka dibilang paling cantik. Lah nanti di surga akan kesampaian itu. Karena dia jadi ratunya bidadari yang begitu cantik, kalah cantik dengan wanita-wanita solehah di surga sana. Akhirnya dia senang di alamnya wanita. Laki-laki punya alam sendiri, dia senang di alam dia. Kemudian yang ketiga, dijamin oleh Allah nanti ketika ngelewati sirat menuju surga selamat sampai tujuan, alias dia dijamin wafat husnul khotimah, masuk surga dengan mulus. Wa qad dhaminallahu liman kanatil masajidu buyutah ar-rauha war-rahmata wal-jawaza 'ala as-sirat. Sungguh Allah telah menjamin untuk orang-orang yang menjadikan masjid bagaikan rumahnya. Begitu akrab dengan masjid, sebentar-bentar ke masjid, sebentar buat amal masjid. Dijamin diberi ketenangan, disayang dan nanti mulus ketika melalui titian sirat menuju surga. Semoga termasuk kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memakmurkan masjid, yang ahli masjid, memakmurkan masjid dengan amalan-amalan, bukan hanya sekedar datang ke masjid untuk buat keramaian yang tidak diridhai Allah.
Dulu tahun 90-an kami pernah bergerak khurut 40 hari di daerah Wonogiri. Ada satu musola yang ruwame. Saya kira Masya Allah di kampung pelosok begini ada musola rame sekali. Maka kita datang ke situ dengan husnudzon, Masya Allah orang sini luar biasa ini. Di pelosok musolanya rame lagi. Ternyata bukan ramai buat amal para hadirin, tapi ramai perlombaan pingpong, tenis meja. Terus saya tanya, ini kok tenis meja ini gimana ini? Anu Pak, murah meriah, nggak perlu sewa terop Pak. Ini masjidnya nganggur nih, bisa untuk Masya Allah. Jadi kita buat kerja masjid, maksudnya bukan hanya sekedar keramaian yang tidak ada maknanya para hadirin. Macam-macam ujian di dunia diturunkan dari langit. Orang-orang yang ahli masjid akan diselamatkan dari musibah-musibah tersebut. Dan tidak ada musibah yang lebih besar di dunia ini melebihi mati tanpa membawa iman. Hidup sekali tidak diridhoi oleh Allah. Maka obatnya adalah dengan memakmurkan masjid. Kalau kita gundah gulana, bingung, pergilah ke masjid, ikutilah amal-amal masjid, insya Allah gundah gulana itu akan hilang. Datang ketenangan, datang sayangnya Allah, akan datang janji dari Allah, akan selamat dari musibah-musibah di dunia ini. Musibah yang terbesar adalah hidup satu kali tidak amal agama. Inna Allah idza anzala bala'an ala ahli al-ard sarrafahu an ummaril masajid atau kama jaa fi ma'na al-hadits. Hadirin hadirat yang kami muliakan, kita bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita cucunya Nabi Nuh. Menjadikan kita cucunya Nabi Nuh, yang mana selepas Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah dengan 80 orang pengikutnya, semua pengikutnya tidak ada satupun yang punya keturunan di dunia ini yang keturunannya berterusan, hanyalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. Dan aku Allah telah menjadikan anak cucunya Nabi Nuh yang masih sisa tinggal di dunia ini. Kita ini ya cucunya Nabi Nuh, ya cucunya Nabi Adam. Nah, di antara yang disebutkan perjuangannya Nabi Nuh di dalam Al-Quran adalah beliau siang malam selama 950 tahun mengajak umatnya untuk berbakti kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah, untuk beriman kepada Allah. Siang malam sibuk memikirkan umat biar semuanya menjadi ahli-ahli surga. Itulah pekerjaan kakek kita selama 950 tahun. Datang rombongan-rombongan ke Ternate, rombongan-rombongan ke daerah-daerah mengajak kita, cucunya Nabi Nuh, untuk latihan berjuang 4 bulan. Itu penghinaan para hadirin. Masa cucunya Nabi Nuh hanya diminta waktunya 4 bulan? Seharusnya seumur hidup siang malam tanpa henti memikirkan umat biar semuanya dapat ridhonya Allah, masuk surga bareng-bareng bersama dia. Orang itu yang hebat para hadirin, bukan orang yang musuhnya yang berada dengan dia kualat akhirnya masuk neraka. Itu enggak hebat para hadirin. Orang itu yang hebat musuh-musuhnya dengan sebab dia menjadi ahli-ahli surga. Itulah yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian para nabi-nabi yang lain, usahanya itu mikirkan semua orang, teman, lawan, bagaimana semuanya dapat ridhonya Allah, bagaimana semuanya beriman, beramal, akhirnya menjadi teman-teman, tetangga-tetangga yang nanti bertetangga kekal abadi di surganya Allah. Itulah semestinya fikirnya
cucunya Nabi Nuh, fikirnya cucunya Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Insyaallah semuanya niat para hadirin. Kita ini bersyukur kepada Allah yang telah memerintahkan kita supaya kita ini merasa bagian dari keluarganya Nabi Ibrahim secara perasaan para hadirin. Millata abikum Ibrahim, ini agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad kepada kalian. Ini adalah agama kakek kalian sendiri, yaitu Ibrahim. Jadi kita ini suruh merasa cucunya Nabi Adam, cucunya Nabi Nuh, bukan merasa, meyakini kalau ini para hadirin. Dan juga supaya merasa sebagai keluarga besarnya Nabi Nuh, cucunya Nabi Nuh, bernisbat kepada keluarganya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Cucunya Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang terkenal demi untuk ridhonya Allah, beliau, putra beliau, istri beliau habis-habisan untuk korban demi mendapatkan ridhonya Allah. Akhirnya bukan terkorban, malah menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang sangat mulia. Hampir semua nabi yang selepas Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah dari anak cucunya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, termasuk yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa cucunya Nabi Ibrahim nggak mau korban? Masa cucunya Nabi Ibrahim tidak mau membangun masjid? Masa cucunya Nabi Ibrahim nggak mikir umat? Masa cucunya Nabi Ibrahim nggak siap meninggalkan kampung halamannya demi ridhonya Allah? Tidak ada dalam Al-Quran seorang nabi pun yang lebih banyak mendoakan anak cucu melebihi Nabi Ibrahim. Tidak ada anak cucu yang lebih manfaat di dalam sejarah panjangnya manusia melebihi anak cucunya Nabi Ibrahim. Termasuk diantaranya adalah anak cucu yang tertinggi derajatnya, melebihi seluruh kakeknya. Dan memang beliau adalah yang tertinggi sebelum yang tinggi ada. Yang ditanyakan kepada beliau dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Ya Rasulullah, mata wajabat lakan nubuwah?" Ya Rasulullah, kapan Allah telah putuskan kamu jadi nabi? Nabi menjawab, "Wa Adamu bainar ruhi wal jasadi." Aku telah diputuskan oleh Allah jadi nabi, sedangkan Nabi Adam belum diciptakan lagi. Kata para ulama, para hadirin, di dunia ini ada tertib pemahaman dari Allah bahwa orang yang terhebat itu para hadirin hadirnya paling akhir. Namanya imam masjid itu cocoknya hadirnya paling akhir. Namanya Pak Presiden itu cocoknya hadirnya di majelis paling akhir. Maka begitulah, selepas para nabi, para rasul datang semuanya, maka yang terhebat, termulia baru diutus oleh Allah. Yang mulia, pimpinan kita, imam kita, kekasih kita, panutan kita, idola kita, yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah telah muliakan kita. Kita seluruh orang beriman diperintahkan oleh Allah untuk memanggil istri-istri Nabi dengan panggilan ibu. Ibunya seluruh orang beriman adalah istri-istri yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Kita memanggil Sayyidah Aisyah dengan panggilan Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah. Memanggil Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah. Yang kata para ulama, termasuk Al-Imam Syafi'i, tidak keliru kalau Nabi kita dipanggil dengan Abul Mukminin, bapaknya seluruh orang beriman. Kita diperintahkan oleh Allah untuk merasa kita ini adalah bagian dari keluarganya Sayyidul Anbiya, yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa keluarganya Nabi sholatnya tidak jamaah di masjid? Masa keluarganya Nabi enggak mau ngaji?
Masa keluarganya Nabi enggak mau tuh baca sholawat? Masa keluarganya Nabi tidak mau berkorban fisabilillah? Rasakan kita ini adalah bagian dari keluarga besarnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Secara cinta, secara perasaan, bukan secara nasab tentu saja para hadirin. Kecuali yang bernasab kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Nabi yang begitu mulia, yang paling mulia, yang begitu beliau dilahirkan, iblis teriak-teriak nangis. Nabi akhir zaman yang umatnya akan memenuhi surga 2/3-nya atau bahkan lebih, telah dilahirkan di dunia. Maknanya kerja-kerja kesesatan saya akan banyak gagal di umat Muhammad ini. Maka orang-orang yang susah dengan acara maulidan mungkin terpengaruh iblis berhadirin. Iblis nangis, Masya Allah, susah Nabi kita lahir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu Nabi kita lahir, maka di sana, di negeri Majusi sana, orang-orang sana menganggap Tuhan mereka adalah api. Dan di sana mereka telah diuji. Di sana ada api yang nggak pernah padam, sudah ribuan tahun nggak pernah padam. Maka mereka menganggap memang Tuhan itu adalah api. Mereka sembah, mereka puja, mereka mintai permintaan-permintaan. Mereka minta perlindungan pada api dari macam-macam yang mereka ketakuti, orang-orang Persia. Maka begitu Nabi kita lahir, langsung api yang ribuan tahun menyala tadi mati seketika para hadirin. Maka dukun-dukun Majusi pada takut. Nabi akhir zaman yang akan jadi asbab hilangnya kekaisaran Persia telah lahir. Kebanggaan Persia yaitu api abadi telah lenyap. Maknanya negeri Persia akan lenyap, tidak akan berbekas lagi. Ini Nabi belum diangkat jadi Nabi, baru kelahirannya saja kebatilan yang ribu-ribu tahun sudah lenyap para hadirin. La ilaha illallah. Memang kelahiran Nabi kita sangat berbeda dengan kelahirannya umumnya orang. Hadirin, di rumah kita, di diri kita, di keluarga kita, teman-teman kita sering ada acara ulang tahun kelahiran. Kita di ulang tahun itu seneng. Selamat milad. Seneng kita. Kita ngulang tahunnya anak kita juga seneng, ngulang tahunnya suami kita, istri kita seneng. Sekarang kalau kita ini ditanya para hadirin, kamu kok bisa seneng lahir di dunia itu loh? Manfaat kamu untuk umat itu apa? Kok cengar-cengir sepertinya kamu manfaat banget untuk umat? Seneng di ulang tahun ini manfaatnya apa untuk umat? Kalau kita ditanya mungkin kita jadi bingung. Apa ya manfaat yang telah saya datangkan kepada umat itu apa kira-kira ya? Bangun musola belum, bangun masjid belum, baik dengan tetangga juga belum, ngaji juga belum, sholat jamaah bolong-bolong, bahkan kadang-kadang nggak sholat. Kok saya di ulang tahun ini begitu gembira ya? Jadi memang sudah jadi fitrahnya manusia normal tuh lahir tuh seneng para hadirin. Dan diperingati kelahirannya itu seneng. Padahal dia ini bukan belum tentu orang yang baik para hadirin. Bahkan belum tentu orang yang ada mutunya sama sekali. Seneng dia. Maka orang-orang yang mempertanyakan kenapa kamu bergembira dengan lahirnya Nabi ini benar-benar perkataan saking nggak bermutunya, nggak perlu didengar para hadirin. Kita ini dengan lahirnya anak kita yang nggak tentu jadi soleh-soleh aja senengnya pol. La ilaha illallah. Yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam kitab Muntahassul Syarah Syama'il Tirmidzi. Suatu hari yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi keluarganya seorang wanita. Yang wanita ini miskin, dari keluarga miskin, sebentar lagi mau walimah.
Maka mereka datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kami minta diberi bekal untuk acara walimah putri kami. Maka Nabi kita mengambil ranting dan mengambil botol dari kaca. Kemudian beliau gosok-gosokkan ke badan beliau yang sedang berkeringat. Kemudian keringat beliau wadahi di botol itu. Kemudian beliau hadiahkan kepada keluarga itu. Beliau mengatakan, kalau nanti acara walimah putrimu, gunakan ini untuk minyak wangian. Dalam hadis riwayat Muslim dari Ummu Salamah, salah satu istri Nabi, beliau mengatakan, sering Nabi ketika beliau hilir di rumah saya, beliau tidur dan berkeringat, maka saya kumpulkan keringatnya, kemudian tak masukkan botol untuk saya buat minyak wangi dan sebagai campuran minyak wangi. Itulah Nabi kita, para hadirin. Nabi yang keringatnya wangi. Kita diberi oleh Allah Nabi yang begitu mulia. Di antara kemuliaannya, jasadnya pun wangi. Pimpinan yang tidak tertandingi oleh pimpinan manapun. Kalau orang meninggalkan pimpinan yang wangi ini, kemudian cari pimpinan-pimpinan yang tidak wangi, ini benar-benar kebodohan sempurna, telah dia borong semuanya. Orang-orang yang katanya hebat dengan namanya yang macam-macam gelarnya, coba ada enggak yang berani menghadiahkan keringatnya yang wangi pada kamu? Paling penguk, sangat penguk. Enggak mandi 1 hari sudah berubah, 2 hari tambah lagi, 10 hari enggak mandi, orang mendekat dia pingsan, para hadirin. Maka ketika acara walimah datang, yang mulia Nabi besar Muhammad SAW telah menyarankan supaya digunakan minyak wangi. Maka akhirnya dibuat minyak wangi oleh keluarga itu. Begitu tamu-tamu datang, mereka bilang, kami mencium bau wangi yang begitu wangi dan menakjubkan kami, yang kami belum pernah mencium minyak wangi seumur-umur yang seharum ini dan seenak ini. Ruangan tersebut semuanya jadi wangi, bahkan wanginya menyebar semerbak sampai seluruh Madinah, para hadirin. Sampai akhirnya rumah tersebut dijuluki oleh orang-orang Madinah waktu itu dengan gelar Baitul Mu'attarin, rumahnya orang-orang yang wangi, sebab sekali diberi sebagian keringatnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama besar, para hadirin, namanya Syekh Said Mamduh hafizahullah. Beliau meneliti bahwa semua hadis yang mengajarkan dari Nabi bersolawat itu, selepas saya kaji, diteliti sanadnya, kesimpulannya, asli teksnya, semuanya mengajarkan dari Nabi bahwa kalau bersolat kepada Nabi, diajari oleh Nabi jangan lupa bersolawat atau mendoakan keluarga beliau. Mengenai riwayat-riwayat yang tidak ada wa'ala alihi, itu bisa diduga bahwa riwayat tersebut tidak lengkap. Kalau lengkapnya mesti ada wa'ala alihi sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam. Karena cinta pada Nabi harus cinta kepada yang ada nisbat dengan Nabi. Di antara yang ada nisbat darah dengan Nabi adalah zuriyahnya Nabi, para habaib yang barusan menyambut sebelum kami. Masya Allah. Maka cinta kepada Nabi adalah cinta kepada zuriyahnya. Itu adalah satu hal yang nggak bisa dipisahkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dengan para santri-santrinya datang ke Ka'bah, tempat yang begitu mulia. Raja Abraha pengen menghancurkan Ka'bah, dihancurkan oleh Allah.
Maka beliau bilang kepada santri-santrinya, seakan-akan beliau berdialog dengan Ka'bah dalam hadis riwayat Tirmidzi, ma a'zamaki ma asyrafaki walakinnal mu'mina a'zamu 'indallahi minki. Alangkah mulianya kamu Ka'bah, alangkah agungnya kamu Ka'bah, alangkah mulianya kamu Ka'bah, tetapi orang yang beriman lebih mulia di sisi Allah melebihi kamu wahai Ka'bah. Kita ini sering dengar cerita Raja Abraha kualat dengan Ka'bah, kena musibah gara-gara nggak adab dengan Ka'bah. Orang beriman harganya melebihi Ka'bah. Ka'bah runtuh berkali-kali, dunia nggak kiamat. Begitu orang beriman hilang, Ka'bah masih ada pun dunia terjadi kiamat. Ini orang beriman yang paling lemah imannya pun di posisi ini para hadirin. Bagaimana kalau orang imannya tadi orang soleh? Bagaimana kalau orang imannya tadi orang hafid Al-Quran? Bagaimana kalau orang imannya tadi adalah seorang yang alim para hadirin? Bagaimana kalau orang imannya tadi di samping alim, habib lagi para hadirin? Tentu kemuliaannya lebih-lebih lagi. Bagaimana kalau orang imannya tadi adalah seorang nabi? Bagaimana kalau orang imannya tadi adalah salah satu dari ulul azmi minar rusul? Bagaimana kalau orang imannya tadi adalah yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu tidak bisa dibayangkan, tidak sampai otak kita untuk menghitung jedanya dan menghitung perbedaan kemuliaannya para hadirin. Nabi kita para hadirin mengatakan kepada sahabat-sahabat yang muda, beliau mengatakan, beradablah kalian dengan sahabat-sahabat yang tua. Andaikan kalian itu, sahabat-sahabat muda itu, menginfakkan sebesar gunung Uhud berupa emas, tidak akan sampai pahalanya sahabat lama yang berinfak hanya sesatu mud atau bahkan separuhnya. Yang mana satu mud itu kurang lebih 600 gram, separuh mud 300 gram. 300 gramnya sahabat lama tidak bisa dicapai derajat tersebut oleh sahabat baru walaupun berinfak satu gunung Uhud berupa emas. Hadirin, kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah punya keyakinan selepas para anbiya tidak ada yang lebih mulia melebihi para sahabat. Tidak ada yang lebih mulia melebihi para sahabat. Inna Allah akhtara ashabi alal alamin siwan nabiyyin wal mursalin. Sesungguhnya Allah telah memilih sahabat-sahabatku melebihi orang seluruh dunia. Sebagian mengatakan alal alamin, alal makhlukin, melebihi seluruh makhluk selain para nabi, para rasul. Di sana di Quran ada surat Al-Kahf. Ada cerita Ashabul Kahfi. 7 orang bersama anjingnya. Dia keluar dari negaranya ingin menyelamatkan iman dan amalnya. Tanpa janjian mereka akhirnya ketemu. Kata sebagian ulama, orang itu kalau hatinya sama, nanti akhirnya dimudahkan oleh Allah untuk ketemu. Ada orang mondok di tempat yang terketat, tapi hatinya itu sembungnya dengan yang nggak tertib. Akhirnya dia ada aja di kampung itu dia ketemu dengan orang-orang nggak tertib. Ada orang tuh di istananya Fir'aun, tapi hatinya bersama Nabi Musa. Akhirnya dia dihitung sebagai orang yang ikut Nabi Musa. Dibangunkan istana surga untuk dia, yaitu istrinya Fir'aun. Bahkan Nabi kita mengatakan nanti di antara acara di surga adalah walimah saya dengan mantan istrinya Fir'aun yang masih perawan yang bernama Sayyidah Asiyah. Semoga kita ikut menghadiri walimah itu para hadirin. Di sana ada anjing yang cinta, yang berkhidmat kepada Ashabul Kahfi. Yang menurut sebagian ulama, Ashabul Kahfi itu namanya katanya Maksalina, Masalina, Marnusun, Dabarnusun, Syadanusun, Kafastatayusun, Yamliho atau Tamliho, 7 orang. Kemudian anjingnya namanya ada 3 versi. Qitmir, Hamron, Rayyan. Loh,
Nama saya Royan Pak, seperti namanya anjing. Ya nggak apa-apa kalau anjingnya Ashabul Kahfi. Apa ruginya jadi anjing yang dikatakan anjingnya Ashabul Kahfi akhirnya masuk surga sebab cintanya dengan Ashabul Kahfi? Apa manfaatnya jadi manusia kalau akhirnya jadi intip neraka? La ilaha illallah. Ini ada anjing cinta dengan Ashabul Kahfi akhirnya masuk surga. Bagaimana kalau yang dicintai itu sahabat? Bagaimana kalau yang dicintai adalah yang mulia Nabi besar Muhammad SAW? Tentu lebih mahal lagi. Nabi kita mengatakan, itu gunung Uhud cinta kepada kami dan kami pun cinta kepada dia. Akhirnya gunung Uhud ikut-ikutan masuk surga nanti para hadirin. Bagi yang sudah pernah haji, pernah umrah, melihat gunung Uhud. Nanti kalau kita masuk surga, kita akan melihat gunung Uhud itu di surga para hadirin. Akan dipindah ke planet lain, dimasukkan surga. Karena cintanya kepada Nabi dan cintanya kepada para sahabat. Maka Imam Malik rahimahullah beliau mengatakan, kita telah terangkan tadi para hadirin, maka itu perlu mikir sedikit, bahwa Ka'bah tidak sebanding dengan mulianya orang beriman yang paling lemah imannya. Imam Malik mengatakan, dinukilkan dalam kitab Raf'ul Manarah, dia mengatakan debu yang menempel di jasadnya Nabi, di kuburnya Nabi, itu lebih mulia di sisi Allah. Dan ini adalah ijma'nya ahlu sunnah, kata beliau, melebihi Ka'bah. Ka'bah itu hebat para hadirin, tapi disentuh Nabi paling beberapa kali atau berapa ratus kali. Tapi kalau debu yang di jasadnya Nabi itu nempel terus sampai hari kiamat para hadirin. Suhbah terus dengan Nabi, melebihi Masjid Nabawi, melebihi Masjid Aqsa, melebihi arasnya Allah, melebihi Sidratul Muntaha, melebihi Baitul Ma'mur, kurang lebihnya begitu. Karena itu semuanya makhluk yang pernah disentuh Nabi paling sekali-kali aja. Tetapi debu ini pernah nyentuh Nabi, makhluk yang bernama debu ini nyentuh Nabi sampai begitu lama, sampai hari kiamat para hadirin. Itulah kemuliaan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang para hadirin, dia ini tidak baik dengan orang tuanya. Maka doa-doa dia tidak makbul, amalan-amalan dia tidak diterima oleh Allah. Dia tidak baik dengan tetangganya, begitu juga. Dia tidak baik transaksi keuangannya, begitu juga. Dia tidak baik dengan suaminya atau kebalikannya, begitu juga. Hadirin, ada orang itu sudah baik dengan orang tuanya, ada sudah baik dengan tetangganya, sudah baik dengan seluruh manusia, sudah baik semuanya. Kalau perlu setiap tahun sudah keluar 4 bulan para hadirin. Kemudian dia doa, ya Allah minta duit, ya Allah minta jabatan, ya Allah minta sawah yang luas, ya Allah minta anak yang soleh, ya Allah minta istri yang berbakti, ya Allah minta ini. Doanya nggak didengar oleh Allah. Maka dia heran, kenapa nggak didengar? Ternyata dia lupa membaca salawat kepada nabinya yang telah jadi asbab kedatangannya iman, amal dan seluruh kebaikan di alam semesta ini. Dia lupa baca salawat, maka semua doanya tidak digubris oleh langit para hadirin. Masya Allah, begitu tingginya posisi yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Selepas iman, amal yang terpenting adalah sholat. Orang sholat nggak baca salawat nggak diterima oleh Allah para hadirin. Masya Allah. Coba tahiyat akhir kita baca salawat, salat kita nggak pas, nggak diterima oleh Allah. Di antara salat yang terpenting adalah Jumatan. Siapa yang nggak Jumatan 3 kali kurang lebih berturut-turut, Allah akan tutup hatinya. Akhirnya dia nggak bisa membedakan antara hak dan batil. Di antara syaratnya Jumat adalah khutbah. Di antara kewajiban khutbah adalah baca salawat para hadirin. Masya Allah. La ilaha illallah.
Ada orang beriman dengan Allah dengan iman yang lurus, tapi dia tidak mau ikut pintu, satu-satunya pintu yang diridhai Allah untuk umat Muhammad, yaitu yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, maka tidak diterima oleh Allah. Wa rafa'na laka dzikrak, itulah diantara artinya janji Allah kepada Nabi Muhammad, aku telah angkat namamu. Beliau adalah makhluk, tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat tanpa Allah, tetapi Allah telah menjadikan beliau satu-satunya pintu untuk sampai kepada Allah. Nanti di hari kiamat para hadirin, orang-orang yang terdekat pada Allah, para nabi, para rasul, semuanya angkat tangan untuk menyelesaikan urusan hiruk pikuknya hari kiamat. Maka orang-orang di sana pada musyawarah, mari kita datang kepada orang-orang yang dekat dengan Allah untuk memintakan kepada kita penyelesaian masalah di mahsyar ini. Mereka datang kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya angkat tangan, merasa tidak pantas untuk jadi di posisi mensyafaati seluruh umat waktu itu. Maka mereka datang kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita mengatakan, ana laha, ana laha. Ini memang bagian saya ini. Maka beliau doa, muji-muji Allah dengan pujian-pujian yang Allah ilhamkan waktu itu kepada beliau, pujian yang belum pernah dipujikan kepada Allah selain waktu itu. Kemudian beliau sujud, kemudian Allah menyuruh beliau mengangkat kepala beliau, minta apa saja akan diberi permintaannya oleh Allah. Itulah Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang dengan sebab sedekah sekeping roti para hadirin tidak jadi masuk neraka. Nabi kita ini seakan-akan telah sedekah pada setiap mukmin muslim yang sekarang yang akan datang, satu surga yang minimalnya luasnya 10 kali lipat dunia. Maka Nabi mengatakan, tidak ada orang yang lebih pelit melebihi orang yang ketika aku disebutkan di sisinya, kemudian dia tidak membaca sholawat kepada aku. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan dalam hadis riwayat Tabarani beliau mengatakan kurang lebihnya, siapa yang mengatakan, ya Allah, balaslah Nabi Muhammad dengan balasan sebab jasa beliau kepada kami, dengan balasan yang layak untuk beliau, maka Allah akan tugaskan 70 malaikat selama 1000 hari untuk mencatat amal dia para hadirin. Dengan sekali dia berdoa begitu itu. Karena maknanya, ya Allah, balaslah Nabi Muhammad sebab jasanya kepada kami dengan balasan yang layak untuk beliau. Maknanya malaikat tadi disuruh nyatet semua kebaikan yang dilaksanakan dan yang akan dan yang telah oleh umat sampai nggak ada putusnya sampai menjelang hari kiamat para hadirin. Maka nggak selesai-selesai. Semua kebaikannya umat, semuanya masuk di catatan amal kebaikannya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Ya Allah, balaslah Nabi Muhammad sebab jasanya kepada kami dengan balasan yang sesuai untuk beliau. Masya Allah. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 hal para hadirin yang itu hanya bisa, ada 3 hal para hadirin itu hanya bisa didapatkan karena ada kaitannya dengan Nabi Muhammad, yaitu ampunan dosa, disayangi oleh Allah. 3 hal kalau kita lakukan, kita akan mendapatkan hal tersebut. Maka kita sebagai pecinta Nabi Muhammad seharusnya mengusahakan 3 hal ini pernah wujud dalam kehidupan kita. Pertama kali adalah datang kepada Nabi Muhammad. Maka kita usaha kapan-kapan Allah mudahkan kita ziarah Nabi di Madinah sana. Insyaallah semuanya niat para hadirin. Kemudian selepas datang di hadapan Nabi Muhammad, kita minta maaf kepada Allah di hadapan Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, kita
minta Nabi Muhammad supaya mintakan maaf kepada Allah untuk kita. Kalau 3 hal ini wujud, Allah akan menerima taubat kita dan akan menyayangi kita. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Andaikan mereka mengdolimi dirinya, selepas mengdolimi dirinya datang kepada engkau. Kemudian yang kedua, mereka minta maaf kepada Allah. Kemudian yang ketiga, engkau memintakan maaf untuk mereka. Rasulullah mintakan maaf untuk mereka kepada Allah. Lawajadullaha tawwabar rahima. Tentu mereka akan mendapati Allah Maha menerima taubat, Maha pengasih. Akan disayang oleh Allah, akan diterima taubatnya oleh Allah. Kita insya Allah usahakan ke sana para hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini memang umat akhir zaman. Semakin hari zaman itu tambah banyak ujian. Ada seorang ulama besar di India menyemangati kita, Syekh Ahmad Al-Faruqi. Kalian jangan putus asa jadi umat akhir zaman. Menurut penelitian saya, banyak pertolongan-pertolongan Allah besar datang kepada umat manusia selepas 1000 tahun wafatnya nabinya yang termasuk bagian dari ulul azmi. Selepas Nabi Nuh wafat, 1000 tahun selepas itu Allah utus Nabi Ibrahim. 1000 tahun selepas wafatnya Nabi Ibrahim, Allah utus Nabi Musa. Selepas wafatnya Nabi Musa 1000 tahun, Allah utus Nabi Isa. Nabi Isa belum wafat, maka nggak dihitung. Maka harapannya 1000 tahun selepas wafatnya Nabi Muhammad justru akan banyak hidayah tersebar di dunia ini para hadirin. Kalau ujian-ujian itu besar para hadirin dan berat, maknanya yang diuji adalah orang-orang hebat. Dajjal datang pada kita. Maknanya ketika Dajjal itu datang, banyak di kalangan umat Muhammad yang lulus jadi penentang-penentangnya Dajjal. Akan datang Ya'jud Ma'jud di umat Muhammad ini. Akan datang Malhamah Kubro di umat Muhammad ini. Akan datang Nabi Isa di umat Muhammad ini. Kejadian-kejadian besar, kebatilan-kebatilan besar datang pada umat Muhammad. Maknanya akan muncul wali-wali besar di kalangan umat Muhammad. Justru zaman tambah akhir, kesempatan untuk daftar jadi wali itu tambah luas para hadirin. Tapi jangan merasa jadi wali dulu para hadirin. Kalau sudah merasa nanti jadi nggak jadi daftar terus sampai mati para hadirin. Yang mulia Nabi besar Muhammad SAW bersabda kurang lebihnya, nanti ketika Nabi Isa turun, dia akan ketemu umatku yang seperti kalian para sahabatku, atau bahkan lebih baik dari sisi begitu jauhnya dengan tarbiyah Nabi kita, tapi iman dan amalnya masih begitu sempurna, begitu baiknya, begitu tingginya para hadirin. La yalqanna Isa bin Maryam rijalan hum mithlukum aw khairun minkum. Maka kita lihat di tempat kami, Temboro sekitarnya, di Jawa Timur, mungkin di Ternate, mungkin juga di daerah-daerah yang lain. Kita lihat dari segi positifnya, berapa banyak muncul kebaikan di masjid-masjid, muncul semangat keluarga-keluarga yang dulu nggak kenal agama, putra-putranya sekarang jadi hafidh-hafidhoh, jadi ustadz-ustadzah, Masya Allah, bermunculan seluruh dunia. Bahkan kita mau haji aja perlu antri, bahkan mungkin antrinya untuk orang Indonesia mendekati 100 tahun untuk sebagian daerah. Masya Allah, luar biasa yang disabdakan Nabi menjadi kenyataan. Ternyata penduduk surga 2/3 dari kalangan umat ini sudah mulai tampak para hadirin. Di mana-mana orang dapat hidayah. Alangkah beruntungnya kalau Allah pilih kita jadi asbab hidayah. Maka kita luangkan waktu untuk itu para hadirin. Kita nggak usah percaya dengan medsos. Ini zaman edan, kalau saya nggak ikut edan nggak kebagian.
Itu omongannya orang edan para hadirin. Mendengarkan orang edan akan jadi edan. Maka kita semangat. Bahkan Nabi kita mengatakan nanti akan muncul Dajjal. Dia akan usaha untuk masuk Madinah. Allah jaga Madinah ini, akhirnya Dajjal nggak bisa masuk. Maka kota Madinah para hadirin dijuluki juga dengan julukan Al-Mahfuzah, satu kota yang tidak bisa dimasuki Dajjal, yang dijaga oleh Allah dari Dajjal. Maka Dajjal dengan krunya, dengan antek-anteknya mengintip Madinah. Dajjal melihat Madinah, kemudian dia bilang pada krunya, itu loh istana putih, istananya Ahmad. Itu loh istana putih, istananya Nabi kita. Maknanya ketika menjelang munculnya Dajjal, kondisi rumah Nabi, masjid Nabi itu jadi begitu megah seperti istana yang berwarna putih. Maka kalau kita melihat fotonya Madinah sekarang para hadirin, maka sudah kelihatan putih semua. Temboknya putih, kemudian payung-payungnya juga berwarna putih. Maknanya Dajjal sudah mau muncul, berarti hidayah akan tersebar seluruh dunia. Kita pandang dari segi positifnya. Maknanya jagoan-jagoannya Islam akan bermunculan lagi para hadirin. Maknanya Imam Mahdi yang dijanjikan dalam hadis mutawatir akan mimpin umat untuk memenuhi bumi dengan keadilan selepas bumi dipenuhi dengan macam-macam kezaliman. Ini waktunya semangat, jangan mandang dengan pandangan yang mengurangi semangat kita. Salah semuanya niat para hadirin. Cucunya Nabi Adam, cucunya Nabi Nuh, keluarga Ibrahim secara rohani, keluarga Sayyidul Anbiya secara rohani, semestinya tidak gampang putus asa, apalagi kalau dari dzurriyyah Nabi. Soft awal dalam semua kebaikan seharusnya kita sebagai umat akhir zaman ini. Insyaallah semuanya niat insyaallah. Hadirin, ketika zamannya Sayyidina Umar memerintahkan tim data untuk mendata semua masjidnya orang Islam yang di bawah naungan aturan beliau, di bawah naungan khilafah beliau. Dalam Muqaddimah Tuhfatul Ahwazi, maka beliau diberi laporan yang sangat mengagetkan beliau, bahwa ternyata hampir semua imam hafid Quran di seluruh negara Islam waktu itu adalah orang-orang ajam. Ini maknanya orang-orang ajam seperti kita ini mulai sejak dulu, bahkan mulai sejak zaman Sayyidina Umar, bahkan mulai sejak zaman Nabi, selalu saja mengambil posisi yang sangat penting di dalam bareng-bareng ngerawat Islam bersama suku-suku yang lain, bersama keluarga Nabi, bersama orang-orang Quraisy. Maka kita semuanya ikut andil para hadirin. Itu semua anugerah dari Allah. Maka kita akhiri majelis kita dengan berdoa, biar doanya tambah bermutu, tambah mengingatkan kita pada acara maulid. Maka biar didoai oleh salah satu dari Habib Bakir atau Habib Abdul Rahman. Mungkin Habib Bakir yang sepuh, insyaallah. Silakan Bib. Doa alaikum insyaallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن اصحاب سيدنا رسول الله اجمعين اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الاحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خافي اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وارض عن الصحابه اجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فلا وانت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل ذلك أهلا اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير يسر علينا يا الله كل عسير فتيسر عسى عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير وأنت عالم بها
وخبير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك بحق حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بكرتك علينا فلا تهلكنا وأنت رجاؤنا وثقاتنا. اللهم حببنا إلى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم حببنا إلى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم حببنا إلى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا متابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته. Allahumma ya Allah, jika di antara kami tidaklah kami bangun dari majlis ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jika ada kami punya masalah, Engkau berikan solusinya, jalan keluarnya ya Allah. Jika di antara kami ada yang sakit, berikanlah kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Jika di antara kami ada yang belum punya jodoh, semoga dapat jodoh yang saleh dan salehah. Jika di antara kami yang belum punya anak, semoga berikan anak yang saleh dan salehah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ma'al lutfi wal afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi alhamdulillahi alamin bil qabul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Taqabbalallahu minkum. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.